Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai bangun tabung. Mari kita mulai pembelajarannya. Oke. Sebelum kita mulai, tentunya saya berharap kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap dalam ketaatan mematuhi protokol kesehatan. Mari kita mulai pembelajarannya. Apa itu tabung? Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ya, apa maksud bangun ruang 3 dimensi? Bangun 3 dimensi adalah bangun yang memiliki dimensi panjang, dimensi lebar, dan dimensi tinggi. Nah, tabung itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah alas dari tabung bentuknya lingkaran dan sisi atasnya juga lingkaran, dan dua lingkaran ini bentuknya sama, identik itu sama, ya, sejajar. Ya, alas dan atasnya sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Antara sisi alas dan sisi atas dihubungkan oleh sebuah persegi panjang. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Kok dikatakan prisma? Ya, karena alas dan atasnya sama. Kita masih ingat, sebuah prisma itu memiliki alas dan atap yang sama. Karena kalau prisma segi 4, alasnya berbentuk segi 4, dan itu sama persis dengan sisi atasnya. Nah, mengapa tabung tidak dikatakan prisma saja? Karena sisi alasnya berbentuk lingkaran, dan lingkaran adalah segi n banyak, tidak bisa ditentukan, maka dikatakan tabung. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar dan satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Itulah pengertian tabung. Ini adalah contoh benda-benda berbentuk tabung. Ada kaleng biskuit, ada ember cat, dan cangkir. Tentu kalian tidak asing dengan benda-benda ini, ya. Di rumah sering kalian jumpai. Adakah benda ini di rumah kalian? Jawabannya pasti ada. Kita lanjutkan, ya. Sekarang kita masuk kepada jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung. Nah, ini adalah tabungnya. Ini sisi atasnya, sisi bawahnya atau sisi alas, dan ini adalah sisi tegaknya. Nah, ini tabung ini kalau kita buka maka akan terdapat jaring-jaringnya seperti ini. Sisi atasnya berbentuk lingkaran, sisi alasnya juga berbentuk lingkaran, dan sisi tegaknya atau selimut tabung berbentuk persegi panjang. Ya. Kita tahu ini adalah persegi panjang, bagian yang ini adalah sebagai panjang, dan bagian yang sebelah sini ini adalah sebagai lebar. Jadi lebar persegi panjang itu dalam tabung menjadi tinggi tabung. Kemudian kalau panjang persegi panjangnya ini itu sama ukurannya dengan keliling dari lingkaran alasnya ini, ya. Kita lanjut. Bagian-bagian tabung merupakan sisi tabung. Jadi bagian-bagian tadi ada menjadi sisi tabung. Terdiri dari apa saja? Sisi alas, sisi tegak atau selimut, dan yang ketiga adalah sisi atas. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Ya. Pada tabung ada tinggi, diameter, dan jari-jari tabung. Ya. Tinggi tabung tadi, kita mundur dulu, ya. Tinggi tabung ini tadi sama dengan lebar persegi panjang. Diameter tabung adalah diameter dari alas atau atas lingkarannya. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari itu sama dengan setengah dari diameter, atau dikatakan jarak antara titik pusat
ke pinggir lingkaran itu jari-jari. Oke, sekarang mari kita mencoba. Kita selesaikan pertanyaannya. Berapakah jumlah sisi pada tabung? Sisi tabung ada 3. 1. Sisi alas. 2. Sisi tegak atau selimut. Dan yang ketiga, sisi atas. Pertanyaan kedua, apa sajakah bentuk bangun datar pada sisi-sisi tabung? Bentuk bangun datarnya adalah bangun datar lingkaran pada sisi alas dan sisi atas, dan bangun datar persegi panjang sebagai sisi selimut tabung. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 benda yang merupakan tabung tanpa tutup dan 3 benda yang merupakan tabung dengan tutup. Contoh benda yang merupakan tabung tanpa tutup itu ada cangkir, pipa paralon, lakban. Nah, itu 3 di antara bentuk tabung tanpa tutup. Kemudian 3 benda yang merupakan tabung dengan tutup, contohnya apa saja? Kaleng biskuit tadi, toples, ember cat, itu merupakan bentuk tabung dengan tutup. Nah, sementara untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan dulu. Kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, jangan sampai lupa. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, saya akhiri, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.